Baik sahabat Hamasahwe yang saya hormati, pada hari ini Hamasahwe sengaja mengetengahkan contoh bisnis yang menurut saya sangat unik, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, bagaimana membangun bisnis yang sedikit kompetitor nih, ya. Jadi saya kasih judul membangun bisnis atau mencari inspirasi bisnis yang tanpa pesaing. Jadi Mas Hendro Setianto ini adalah salah satu lulusan astronomi ITB, memang kuliahnya di bidang astronomi dan sehari-hari hingga saat ini tidak jauh dengan bidangnya di bidang astronomi. Nah, karena hobinya terkait dengan astronomi, ya, di samping kompetensi, kemudian pergaulannya, Mas Hendro membangun suatu rumah observatorium lah ya, rumah untuk melakukan observasi tata surya. Ini mirip-mirip Bosca kalau di Lembang, kebetulan tempatnya juga di Lembang dekat dengan Bosca, ya. Nah, ini alhamdulillah Imah Noong ini menjadi inspirasi bagi kita, bagaimana sih inspirasi bisnis tanpa pesaing. Nah, walaupun Imah Noong ini belum tersohor seluruh Indonesia atau tingkat dunia, tetapi sudah banyak anak muda, remaja, bahkan para pelajar, bahkan orang dewasa yang telah mengunjungi Imah Noong ke Lembang, bagaimana mengamati tata surya melalui Imah Noong yang dikelola oleh Mas Hendro Setianto, ya. Nah, di Indonesia ini bahkan sepengetahuan saya belum ada lah yang menekuni bisnis seperti Imah Noong, ya, kecuali yang memang milik pemerintah. Di Jember itu waktu saya kecil tuh ada Kiai Muzaki itu Mas Hendro kalau nggak salah, itu dia juga memiliki semacam teropong bintang lah. Nah, itu biasanya dipakai untuk melihat hilal, ya, pada saat penentuan hari-hari besar, antara lain misalkan awal puasa atau masalah penentuan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Waktu saya kecil, ya. Nah, tapi saya belum tahu hingga sekarang apakah dilanjutkan oleh bapaknya, ya. Nah, begitu saya pindah ke Bandung, kemudian berkenalan dengan Mas Hendro, sudah 10 tahun lebih lah saya kenal Mas Hendro, ya. Kemudian Mas Hendro membangun Imah Noong ini. Secara kacamata entrepreneurship ini memang sangat unik, ya. Bagaimana mengelola suatu bisnis yang tanpa pesaing, ya. Dan saya kira memiliki prospek, karena peradaban suatu negara itu biasanya dilihat dari bagaimana kiprah negara tersebut dan masyarakatnya dalam pengamatan atau membangun teknologi antariksa. Saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Hendro ini adalah bisa dikatakan suatu bisnis, ya, atau suatu prototipe bisnis antariksa yang ada di Indonesia, ya. Nah, tentunya ini bisa mengundang bagi para pemerhati antariksa ataupun pebisnis atau teman-teman adik-adik yang dikuliah di bidang IT, astronomi, untuk mengembangkan observatorium mini, ya, yang swasta ini murni swasta. Saya yakin belum belum dilirik oleh pemerintah atau sudah dilirik oleh pemerintah, Mas Hendro. Nah, dalam 1,5 jam ke depan kita akan diskusi berbincang online dengan Mas Hendro bagaimana awal mulanya membangun Imah Noong ini, ya, kemudian sukacitanya. Jadi saya kira nggak ada dukanya nih. Dalam bisnis itu pasti yang ada sukacita. Kalau ada dukanya nanti bikin pesimis, ya. Nah, ini yang bisa ditularkan. Nah, mungkin modal diskusinya Mas Hendro kita mungkin tanya jawab, ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin Mas Hendro sampaikan, itu bisa disampaikan via presentasi atau mungkin simulasi, ya. Apakah siang hari bisa melihat bintang atau peredaran planet di atas? Kalau siang hari mungkin nanti Mas Hendro akan menjelaskan. Baik, mengawali perbincangan online ini, saya persilahkan Mas Hendro untuk menjelaskan hal ihwal membangun Imah Noong, kemudian mungkin bagaimana sih tren teknologi antariksa khususnya di Indonesia, minat masyarakat terhadap antariksa kita itu seperti apa, kemudian visi daripada Imah Noong mungkin bisa dijelaskan. Saya persilahkan Mas Hendro. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini saya diminta untuk ini bincang-bincang lah, ya. Jadi kalau dikasih judul inspirasi bisnis tanpa pesaing, sebenarnya bukan tanpa pesaing, belum aja gitu. Tapi juga sebenarnya kalau di bisnis seperti ini kita
bukan pesaing sih ya, karena biasanya satu tempat ya satu umumnya gitu. Jadi kita di sini tidak bersaing tapi lebih berkolaborasi biasanya gitu nanti. Baik, saya sendiri juga berharap nanti akan muncul banyak sekali imah noong lain di tempat yang lain ya. Nah, saya akan sedikit cerita dari mana sih, kenapa imah noong itu saya buat gitu. Jadi saya ingin coba share, mohon izin untuk bisa share screen. Oke. Bismillah. Jadi di sini saya kasih subjudulnya peluang dan peluangnya, kan biasanya peluang dan tantangannya gitu ya. Nah, sini peluang dan peluangnya saya. Jadi kalau dikasih tantangannya nanti, wah ini bisnisnya susah gitu. Baik, saya yakin masih pada ingat ini ya, gambar ini, pasti tahu semuanya ini. Apalagi yang sekarang kuliah atau apa, masa kecilnya pasti pernah melihat film yang sangat terkenal ketika itu, ini Petualangan Sherina ya. Jadi apa yang diingat dengan Petualangan Sherina banyak kan ya, yang salah satunya itu yang paling menonjol adalah keberadaan Observatorium Bosca. Jadi Observatorium Bosca ini gara-gara film Sherina gitu ya. Waktu itu ketika saya masih ingat betul ya, waktu itu ketika syuting di situ, pas syuting kebetulan saya masih bekerja di situ dan ikut main di film ini gitu ya. Jadi artis tembak ini ya. Nah, gitu. Ini apa namanya, salah satu sutradara atau juru kamera, Pak juru kamera ya, masalah waktu itu dia bilang kita akan buat Bosca terkenal gitu ya. Waktu itu saya pikir Bosca udah terkenal gitu ya, tapi terkenal di komunitasnya ternyata. Begitu film ini muncul itu dan filmnya apa namanya booming ya waktu itu, Observatorium jadi kewalahan. Kita kewalahan menghadapi para masyarakat yang ingin berkunjung ke Observatorium Bosca. Jadi kita tidak mempersiapkan untuk menerima kunjungan yang sedemikian banyak, tapi antusiasmenya luar biasa. Jadi saat itu kita banyak menolak ya. Di Observatorium waktu itu juga banyak yang tidak bisa diterima untuk berkunjung. Nah, itu tahun 2000. Tahun 2003 itu ada suatu fenomena yang kita kenal dengan nama oposisi Mars. Ini tahun 2003 ini. Oposisi Mars ini ya sebenarnya Mars mendekat, dilihat pakai teropong kelihatan besar ya, cuman seperti itu gitu ya. Tapi ternyata ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Nah, kita nggak mungkin lagi waktu itu menolak-nolak seperti waktu di awal booming Sherina tahun 2000-an, 2001, 2002 itu pengunjungan kita luar biasa. Jadi kita persiapkan waktu itu untuk kunjungan, dan saya masih ingat betul ketika itu karena saya mempersiapkan apa namanya, ketika bekerja di situ kita mempersiapkan semacam apa ya, tiket gitu ya, tanda masuk lah ya, semacam tanda masuk itu kita perkirakan 2000 tiket itu bisa untuk 3 hari. Ternyata begitu buat 1 hari itu habis gitu ya. Dan itu juga menyebabkan kemacetan yang luar biasa dari Bandung sampai ke Lembang. Nah, ini saya lihat ternyata antusiasme masyarakat terhadap fenomena langit, terhadap benda-benda langit ini luar biasa banyak. Sehingga akhirnya saya pikir, wah ini kita perlu ini suatu sarana di Indonesia yang bisa menjadi apa ya, tempat masyarakat itu memenuhi kebutuhannya, kebutuhan rasa ingin tahuan itu. Jadi waktu diwawancara ya saya pernah sampaikan bahwa Indonesia butuh banyak. Nah, ini tahun 2005 saya buat tulisan tentang oposisi Mars itu ya. Di situ saya sebut institusi di bidang luar angkasa itu jumlahnya terbatas di Indonesia. Intinya sebenarnya kita kekurangan, bukan terbatas lagi, tapi kita kekurangan. Jadi tahun-tahun itu ya masih ada Observatorium Bosca, Planetarium Jakarta gitu ya, yang menerima kunjungan publik gitu ya. Terus di beberapa tempat yang seperti tadi sampaikan Mas Rahman itu dikelola oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian membuat saya berpikir bahwa Indonesia ini butuh tempat semacam observatorium. Tempat observatorium ini tempat untuk orang mengintip gitu ya. Jadi
melihat benda-benda langit secara langsung, dan juga planetarium. Planetarium ini adalah tempat untuk melihat simulasi fenomena benda angkasa. Jadi kita bisa simulasikan. Di Indonesia yang terkenal ya Jakarta ya, Planetarium Jakarta, Observatorium ya di Bosca, gitu ya. Dua itu yang dikenal nih. Nah, ini yang kemudian saya pikir kita perlu membuat beberapa studi case di beberapa daerah pernah dilakukan, tapi ya berhenti di dalam perencanaan. Nah, itu yang kemudian ketika saya resign dari Observatorium Bosca, membuat saya ingin membangun wahana ini, gitu ya. Ini saya bangun tahun 2010, selepas dari resign, gitu ya, dari Observatorium Bosca, kita bikin namanya Imah Noong. Jadi Imah Noong ini ya sebenarnya masih prototip ya, prototip kita bangun untuk menyelesaikan satu tempat ini aja kita butuh waktu itu sekitar hampir 1,5 tahun, gitu ya, karena menyicil ya, kita cicil, kita bertahap, gitu kan ya, pondasinya dulu, atapnya dulu, teropongnya, terus kita isi, ya. Dan ternyata keberadaan Imah Noong ini semakin hari makin menarik anak-anak terutama ya, banyak yang berkunjung, gitu. Mahasiswa juga berkunjung, gitu kan. Nah, kalau mahasiswa kan langitnya cuacanya mendung, kita harus ngapain ya? Kita ajak ngobrol, kita siapin ruangan, gitu. Ruangannya ini kalau dilihat dari fotonya ya sederhana sekali ya, cuma ruangan biasa, nggak ada temboknya. Ini juga di apa namanya, ketika itu pakai pembatasnya itu apa namanya, kain, gitu kan. Cuman cukup proyektor digantung, ya sekarang sudah mulai agak kita tata sedikit-sedikit. Tapi kita dengan kondisi seperti itu ternyata yang datang ketika ke tempat kita ya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Nah, terakhir terlebih ketika kita membuat musolatorium. Nah, musolatorium ini merupakan penggabungan dari musolah dan planetarium. Jadi sekarang ini mungkin di dunia tempat backyard gitu ya, halaman rumah yang ada observatoriumnya plus planetarium itu mungkin masih satu-satunya di tempat kita ini, gitu ya, belum ada lain. Kalau ada observatorium aja ada, gitu ya, yang punya planetarium aja di rumahnya ada, gitu ya. Kemarin juga baru tahu ada di Amerika itu dia bikin planetarium di rumahnya, gitu. Itu luar biasa itu. Nah, tentu beda kelas ya. Kalau yang kita ini kelasan nyebutnya kelas levelnya ke level amatir lah ya, amatir gitu ya. Tapi bukan sesuatu yang memang diperuntukkan untuk ini. Tapi kita merangkai ini juga hampir 3 tahun menyelesaikan musolatoriumnya ini. Nah, ini yang kita buat, yang kemudian apa namanya, kita sudah mulai bisa apa namanya, dikunjungin masyarakat lebih banyak lagi, dan masyarakat juga banyak yang bisa memanfaatkan fasilitas kita di sini. Terakhir kita menguji coba meneropong melalui secara online ya, karena fasilitas sekarang kan sudah nggak bisa datang, kalaupun datang ya paling personal seperti itu, tapi dalam bentuk rombongan. Kita pernah sekali rombongan itu ya untuk tempat kita yang tidak terlalu besar itu mencapai 200 orang. Gitu. Dan kita gabungkan karena tempat kita nggak memungkinkan untuk kapasitas gitu, ya kita gabungkan dengan sejumlah apa namanya, masyarakat yang apa ya, sesuatu yang dipunyai masyarakat sekitar Imah Noong, seperti sapi gitu ya, Mas. Jadi yang berkunjung ke tempat kita bisa ke sapi perah. Terus ada bumbon, jadi masyarakat yang ke tempat kita bisa ikut merasakan, belajar bagaimana membuat bibit benih gitu ya, seperti itu. Nah, ini kunjungan, beberapa gambaran kunjungan di tempat kita. Ini ketika planetariumnya sudah jadi gitu ya, ada studi banding dari perguruan tinggi di sini. Jadi sejumlah perguruan tinggi juga alhamdulillah studi banding ke tempat kita, dan sekarang ini hampir di sejumlah perguruan tinggi Islam terutama itu mencoba membangun fasilitas observatorium dan planetarium. Nah, ini suatu hal yang menarik ya, artinya ya. Jadi di perguruan tinggi itu ada fasilitas seperti itu, kayak di UIN Semarang, Mataram, Madura gitu ya, seperti itu. Nah, ini gambar ketika anak-anak kunjungan tempat kita belum jadi. Nah, ini belum jadi, tempat kita belum jadi. Dan dari pariwisata ini juga pernah kunjungan ke kita, Stipar ya Pari, mereka memberikan banyak support
dan advice lah ya, saran bagaimana sih merunning sebuah sarana menjadi tempat pariwisata, seperti itu. Nah, karena base saya sebenarnya bukan di pariwisata, jadi kita cukup banyak belajar di situ. Nah, kita sekarang lagi mencoba menyusun lah ya, menata bagaimana tempat ini nanti next memang mempunyai legal sebagai tempat wisata ataupun tempat pesantren dan sebagainya. Ini kita sedang dalam taraf seperti itu. Nah, secara kegiatan kita udah jalan. Oke, jadi harapan kita sebenarnya pola-pola bisnis yang seperti ini gitu ya, itu nanti harapannya ada mini observatorium planetarium itu tiap kabupaten satu itu udah cukup. Artinya kalau tadi dikatakan tanpa pesaing ya satu kabupaten satu itu ya dia menjadi tempat yang melayani satu kabupaten gitu kan. Nah, kalau ingin yang lebih besar dikit mungkin dekatnya provinsi seperti itu ya, dan kita lihat provinsi ini jumlahnya aja cukup banyak ya. Jadi ini masih kalau kita lihat tempat yang tadi dikatakan belum banyak ya memang belum banyak. Kita bisa hitung paling planetarium termasuk yang dikelola pemerintah itu ada 3, 4, 6 sekarang, mungkin 7 lah ya maksimal se-Indonesia gitu ya, dan hampir semuanya di Jawa. Di luar Jawa tidak terlalu banyak. Sumatera belum ada, Kalimantan ada 1, Sulawesi belum ada gitu ya. Itu artinya ini merupakan sebuah peluang bagaimana menata agar masyarakat itu rasa ingin tahu masyarakat itu dikelola atau dipenuhi ya oleh sebuah fasilitas-fasilitas yang dikelola oleh masyarakat seperti Manong seperti ini. Baik, ini harapannya, semoga itu bisa terjadi. Nah, berapa banyak pengunjungnya ya tergantung dari besar kecilnya fasilitas ya. Kalau di tempat kita ini Manong ini sebenarnya backyard, artinya halaman rumah saja. Kita halaman rumah, bukan suatu sarana yang khusus gitu, enggak. Tapi ya alhamdulillah kita cukup banyak dikunjungin dan jadi tempat untuk studi banding. Mungkin karena sederhananya itu ya, karena kecilnya itu jadi menjadi salah satu tempat untuk dilihat ternyata bisa ya dengan yang sederhana ini merunning planetarium, running observatorium. Mungkin itu dulu Mas Abdurrahman, informasi dan ceritanya. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendro. Ya, selanjutnya untuk hari ini akan dipandu oleh Pak Yus Daisman selaku moderator dari program Hamas Sahwe ini. Nanti saya akan membantu bincang online dari perspektif entrepreneurship. Ya, silakan Pak Yus Daisman. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya nih, kami ada beberapa agenda yang harus diselesaikan. Tadi ada beberapa jam online gitu yang beririsan sehingga harus pindah channel gitu. Mohon maaf Pak Abdurrahman, Pak Hendro Setiono. Ya. Mohon maaf juga pada pemirsa sekalian yang sudah setia menunggu di acara ini. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang dengan tokoh bisnis kita kali ini, yang dalam hal ini kita membahas masalah inspirasi bisnis tanpa pesaing. Memang harus kita ciptakan bagaimana kita bisa menciptakan blue ocean strategy supaya ini tidak berdarah-darah gitu ya. Bagaimana menciptakan bisnis yang orang lain belum. Ya, tadi Pak Hendro bilang belum ada pesaing ya, Pak Hendro ya. Ya, kemungkinan peluang-peluang ini juga artinya kalaupun banyak pesaing bukan menjadi sesuatu yang mengerikan, justru akan menjadi menghidupkan ekonomi bangsa Indonesia, menciptakan lapangan-lapangan kerja yang mungkin belum terinspirasi. Dengan acara ini, bincang online menambang inspirasi ini bersama Pak Abdurrahman dan Pak Hendro, pemirsa sekalian akan diinspirasi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, stay here ya, jangan kemana-mana, ikuti sampai selesai. Mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi. Apalagi peluang bisnis yang tanpa pesaing itu. Nah, kita berangkat dari Mas Hendro dulu nih, Mas Hendro. Saya melihat bisnis Bapak sebelum ke entrepreneur, Pak Abdurrahman, saya akan sedikit bertanya dulu ke Pak Hendro. Ya. Ya. Pak Hendro, tadi biodata udah ya sebutkannya, kelahiran Semarang 1 Oktober 73.
kemudian sebagai koordinator kunjungan publik Observatorium Bosca ITB, kemudian pendidikan S1-nya di Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam ITB 93 sampai 2000, kemudian Magister Astronomi Fakultas Matematika Pengetahuan Alam ITB 2003-2006. Kemudian istrinya sudah satu ya Pak, anaknya baru 3. Kemudian Mas Hendro ini ternyata juga telah meraih ini ya rekor muri, betul ya? Ya, Pak. Mas Hendro ya. Bisa dicerikan Mas Hendro, rekor muri apa yang pernah diraih oleh Mas Hendro? Silakan. Ya, makasih. Jadi ketika masih bekerja di Observatorium Bosca waktu itu, saya memang ada satu keinginan mempunyai sebuah sarana pembelajaran astronomi yang bisa keliling. Jadi karena kalau yang saya berpikirnya sederhana aja waktu itu, kalau misalkan orang datang ke Observatorium Bosca itu ya karena mereka punya budget kan gitu ya untuk datang ke Observatorium Bosca. Tapi buat mereka yang nggak ada budget, mereka nggak bisa datang gitu kan, sehingga akhirnya terpikir bagaimana membuat sebuah observatorium keliling gitu, yang pertama kali. Jadi ketika itu kita hanya ada mobil tua itu mobil hijet 1000, jadi itu udah ketahuan tuanya itu ya kalau hijet. Iya. Hijet 1000. Ya dan ya cuman itu punyanya juga cuman itu gitu kan. Cumanya cuma satu itu kita beli, saya masih ingat itu belinya itu 5 juta, kita bongkar habis 25 juta gitu. Oh, lebih mahal dari mobilnya. Tapi kita alhamdulillah, jadi keinginan itu kita bertemu dengan Pak siapa saya lupa, beliau kalau nggak salah satu direktur atau pemilik dari Mayora kalau salah. Waktu itu kita ketemu ngobrol, beliau langsung, saya bantu Mas, dia bantu ya saat itu. Beliau langsung lihat mungkin tertarik dengan planetarium keliling itu, beliau tertarik, terus beliau bantu, akhirnya dengan bantuan tersebut observatorium keliling itu jadi selesai gitu ya. Jadi bisa kita selesaikan, dan bersamaan dengan selesai itu ternyata ada pengumuman gitu ya, siapa yang bisa membuat rekor silahkan didaftarkan. Saya coba daftarkan, alhamdulillah kita dapat rekor sebagai pengelola observatorium keliling pertama di Indonesia. Nah, muri yang kedua kita dapat ketika fenomena gerhana matahari cincin gerhana matahari total tahun 2016. Waktu itu kegiatannya di Bangka, kita terpikir membuat apa ya yang unik gitu. Akhirnya kita waktu itu terpikir membuat kacamata matahari terpanjang dan terbesar sedunia. Waduh, luar biasa. Jadi akhirnya tahun 2016 itu kita dapat rekor muri lagi gitu ya, pihak muri memberikan penghargaan untuk produk tersebut sebagai kacamata matahari terbesar sedunia. Jadi rekornya rekor dunia ketika itu. Waduh, rekor dunia ya. Jadi itu 2 rekor muri yang kita peroleh. Muri tapi dunia ya, Pak? Iya. Yeah. 2 itu ya, Pak ya? 2 itu. Ya, kalau satu lagi itu musolatorium kita daftarkan dapat rekor lagi. Kita dapat 3 itu. Oh, sebenarnya udah 3 ya, Pak, rekor muri? Yang musolatorium kan enggak kita daftarkan. Oh iya, jadi masih 2 ya, Pak. Iya. Langsung aja Pak didaftarkan biar musolatorium ini kan perpaduan tempat ibadah ya, musola tempat ibadah dengan planetarium. Ya itu belum ada di dunia, belum ada itu. Iya, Pak. Pak Hendro, Imanong ini berlokasi di Desa Wangunsari, Lembang ya, Pak? Iya. Ya, ini juga bisa ternyata menurut informasi di beberapa sumber ini bisa juga sebagai tempat nyantri para mahasiswa atau siapa saja yang berminat dengan dunia astronomi. Itu betul, Pak? Ya, jadi karena kebetulan kan dulu saya sempat mondok di Tebu Ireng, terus pernah ngajar di UIN Semarang gitu ya, jadi bolak-balik Bandung itu kan, jadi akhirnya saya pikir wah ini kalau bolak-balik ke Jombang, juga pernah ngajar ke Semarang seperti itu, kayaknya tidak efektif juga buat mahasiswa dan sebagainya. Akhirnya kita pikir ya sudah, kita coba membuat program
nyantri falak lah ya, pesantren falak ya. Kita coba pembelajarannya lebih ke arah bagaimana mengamati hilal, bagaimana mengolah data yang sederhana-sederhana itu. Dan alhamdulillah kita sudah ada MOU kerjasama dengan sejumlah UIN ya, UIN, perguruan tinggi Islam. Jadi terakhir seperti kemarin itu dari UIN Surabaya, mereka mahasiswanya istilahnya apa itu KKL atau apa ya, 30 orang gitu kan, 30 orang lebih kalau nggak salah gitu. Wah ini nginep di mana gitu ya. Nah terus juga kita bikin program waktu itu juga ada beberapa yang ikut, karena memang komunitas falak juga sebenarnya cukup banyak ya sekarang ini berkembang. Jadi kita bikin pernah waktu itu programnya, tadinya targetnya adalah untuk generasi muda lah ya. Tapi pernah yang datang itu kadang kiainya itu datang ke tempat kita, kitanya bingung, wah ini tempat nginepnya di mana, kita nggak ada tempat nginep gitu. Tapi jadi pesantren juga. Saya gabung aja sama anak-anak nginepnya, waduh. Ya sudah, tapi ya kegiatan itu bisa kita lakukan juga lah di sini. Ya. Baik, Pak Hendro, sebelum saya ke Pak Abdurrahman nih, saya ada pertanyaan lagi. Apakah dari wisata, saya menyebutnya wisata edukasi ya Pak ya, karena memang ini bisa jadi sebagai wisata juga sebagai edukasi. Kira-kira ada penghasilannya berapa Pak per bulan, atau ditarget, atau belum profit oriented Pak? Kita belum profit oriented di sini Mas. Jadi kita masih uji coba di sini gitu ya. Kita belum profit oriented, tapi kalau dari sisi potensi ya sebenarnya kita bisa hitung dari misalkan kapasitas gitu ya, kapasitas tempat misalkan dia bisa 100 orang per kali sesi, dikalikan berapa kali pertemuan misalkan dalam satu hari gitu kan, terus tinggal dikalikan berapa cost-nya itu ya, artinya untuk pengelolaan level rumah seperti itu lumayan gitu. Itu bisa mencapai 50, 60 bahkan lebih seperti itu ya, kalau itu dikelola secara business oriented. Tapi di sini kita sekarang belum ya Pak? Belum. Jadi kegiatan kita masih sifatnya based on request. Pak, kita ingin kegiatan kunjungan sekian orang, kegiatan kita gini. Nah, ada niat Pak ke arah profit nanti ke depannya jadi bisnis wisata? Kita memang sedang mempersiapkan itu. Ini kan ini juga kebetulan ada bertanya juga ini apakah ada izinnya dan sebagainya. Kita belum buat kita sudah komunikasi dengan pihak pemerintah setempat ya. Kita komunikasi, kita juga ngobrol dengan dinas pariwisata di sini dan sebagainya. Kita masih bingung antara memasukkan ini nanti sebagai sebuah tempat pariwisata atau sebagai sebuah masjid, musola seperti itu, atau sebagai sebagian dari pesantren. Nah, karena kita memang ada keinginan untuk membuat pesantren tadi. Ya. Baik. Saya langsung ke Pak Abdurrahman sebagai pakar entrepreneur. Pak Abdurrahman, kalau kita melihat beberapa peluang yang bisa kita tangkap bahwa ini memang langka ya Pak ya. Tapi memang saat ini orang-orang sedang mencari tempat hiburan, tapi tempat hiburannya yang mendidik. Di Bandung itu sangat banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi, dan itu sangat penuh kalau kita lihat sebelum masa pandemi. Cuman masa pandemi itu mungkin tempat-tempat wisata ini agak berkurang volumenya, karena memang anjuran pemerintah untuk mengurangi kerumunan manusia. Nah, Pak Abdurrahman melihat profesi atau inspirasi yang dari Mas Hendro ini tentang Imah Noong ini, bagaimana Pak Abdurrahman? Ada peluang apa tuh di situ? Silakan Pak Abdurrahman. Baik, terima kasih. Saya kenal dengan Mas Hendro ini 10 tahunan lebih lah ya. Memang beliau astronomi juga ahli tasawuf. Jadi Ustadz NU ya. Jadi kalau sholat, saya memang belum pernah bermain ke Imah Noong nih ya. Sempat beberapa kali mau ke sana tapi tertunda. Jadi paling tidak batin saya dekat dengan Mas Hendro ya. Kebetulan kita punya satu grup saintek lah di suatu ormas gitu. Di situ kumpulan menurut Mas, kebetulan penggagasnya Mas Hendro nih ya. Kumpulan para insya Allah ahli dzikri, insya Allah ahli dzikri dalam berbagai sains dan teknologi ya. Saya kebetulan salah satu murid Mas Hendro di grup itu, jadi saya mengamati lika-liku sukacitanya Mas Hendro dalam mengembangkan berbagai gebrakan, termasuk Imah Noong ini.
Jadi kalau kita berbicara bisnis, sebenarnya punya Mas Hendro ini sangat prospek ya. Jadi kalau saya lihat sekarang, saya ambil contoh terkait dengan wisata edukasi ya. Jadi masyarakat kota ataupun masyarakat milenial sekarang, saya lihat mengalami pergeseran tren. Yang dulunya orang tua itu lebih senang membawa putra-putrinya katakanlah ke tempat rekreasi yang terlalu banyak fun-nya, atau katakanlah ke mall dan lain sebagainya ya. Ya. Sekarang masyarakat mengalami pergeseran bagaimana membawa putra-putrinya, anak-anaknya itu tidak hanya wisata tetapi juga melakukan edukasi. Nah, edukasinya itu sekarang bagaimana ada suatu pendidikan, kemudian ada nilai-nilai ilmiah dan juga ada nilai-nilai spiritual yang diharapkan. Ya, karena kita lihat sendiri ya, dengan kondisi pandemi COVID-19 itu telah menyadarkan umat manusia ya, agama apapun itu, tentang pentingnya nilai-nilai spiritual yang harus ditanamkan khususnya kepada anak-anaknya sekalian, anak-anaknya di bawah binaan orang tuanya. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat cukup complicated dan cukup unik yang punya Mas Hendro, di situ tidak hanya pusat observatorium, tetapi juga ada musola yang unik. Saya kira musolanya Mas Hendro ini bisa mengalahkan Masjid Al-Irsyad yang ada di Kota Baru Parahyangan. Ya, karena kalau di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan itu kita kalau melihat depan melihat perbukitan, ya, nuansa hijau, ladang hijau dan sebagainya. Kalau di Mas Hendro begitu sholat, kemudian zikir, agak rileks ke atas itu bisa melihat bintang, ya, bisa melihat planet-planet. Nah ini tentunya akan menambah, ya, kalau menurut saya bisa menambah semangat spiritual bagi orang yang sholat di musola, karena bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Ya. Jadi kalau di Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar ya. Jadi maha besar Allah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta yang luar biasa, tidaklah ada yang sia-sia ciptaan Allah. Ini saya kira bisa langsung meresapi, mentafakuri begitu dahsyatnya ciptaan Allah. Saya yakin Imam Noong yang dibangun oleh Mas Hendro ke depannya akan banyak menarik minat para investor ya, yang akan bekerja sama dengan Mas Hendro, karena ini tidak hanya sifatnya bisnis ya, tetapi ini adalah bagaimana membangun peradaban suatu masyarakat ya, peradaban suatu negara, karena ciptaan Allah ini tidak hanya yang ada di bumi ini. Jadi kalau kita bisa mengenalkan ciptaan Allah yang di luar angkasa tanpa harus kuliah astronomi dulu seperti Mas Hendro, sejak kecil sudah kita menstimulasi anak-anak kita untuk mengenal lebih lanjut mengenai antariksa, tentunya itu nanti akan memberikan semangat kepada anak-anak kita, generasi muda, untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana sih tata surya, bagaimana galaksi, bagaimana antariksa di luar sana. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah share mengenai perjalanan satu astronot wanita ya dari Uni Emirat Arab. Itu umurnya masih di bawah 30 tahun, sebenarnya dia kuliah di bidang IT, tetapi karena dia senang dengan dunia astronomi sehingga dia bisa jadi astronot, kalau tidak salah astronot termuda lah di Arab ya, yang membawa misi ke Mars ya, kalau nggak salah kemarin saya baca itu, saya share kepada teman-teman dosen ya. Nah ini sangat menarik, kita masih berputar-putar masalah COVID-19 di muka bumi ya, dia sudah berputar-putar di antariksa. Nah, ini sudah zonanya udah berbeda ya. Kita masih pusing dengan masalah sembako. Nah, si astronot muslimah yang dari Uni Emirat Arab nih bagaimana meneliti ya, kira-kira makhluk apakah bisa hidup atau tidak di Mars, kemudian apakah nanti ada tambang di sana yang bisa dieksplorasi oleh umat manusia. Jadi cakrawala wawasannya sudah sangat berbeda. Artinya apa? Kalau generasi kita, anak-anak kita ini kita didik ke bidang astronomi, antariksa, tentunya itu akan mengalami lompatan-lompatan keilmuan yang luar biasa. Ya, daya imajinasinya tentunya akan terstimulasi bagaimana melakukan riset yang luar biasa di atas sana. Jadi dia sudah tidak memikirkan hal-hal yang sepele di muka bumi ini, ya. Dalam tanda kutip, dia sudah berpikir bagaimana
membangun kehidupan di atas sana, kemudian bagaimana ekosistem yang ada di tata surya. Nah, ini sangat menarik. Jadi saya yakin Mas Hendro nanti akan banyak investor yang akan bekerja sama ya untuk membangun Imah Noong sesuai dengan visinya tadi. Katakanlah per kabupaten itu ada satu Imah Noong, sehingga akan membangun budaya-budaya riset antariksa. Ya, kalau ya 1% aja ada periset antariksa, kita yakin kita menjadi negara maju, karena pasti pola pikirnya sudah berbeda. Saya teringat pada saat menghadiri pengukuhan Profesor almarhum Suryadi Siregar, yaitu dosen saya dan dosen Pak Hendro ya. Itu luar biasa semangatnya Pak Profesor Suryadi Siregar ya pada saat menjelaskan mengenai dunia antariksa ya, bagaimana jumlah planet, kemudian bintang-bintang yang di sana tuh ternyata miliaran ya, kemudian namanya juga aneh-aneh. Ya kalau kita yang tidak kuliah astronomi terkagum-kagum gitu. Nah ini kita yang terbiasa dengan spesies di muka bumi ya, Mas Hendro dan kawan-kawan itu sudah terbiasa dengan planet-planet bintang yang ada di luar angkasa ya, yang jumlahnya miliaran. Ya. Nah semangat ini saya kira sangat bagus ya untuk anak-anak kita, generasi kita, termasuk kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa mentadabburi ciptaan Allah sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita di samping keilmuan. Saya kira itu Pak Yus. Jadi saya pribadi sangat tertegun lah melihat Mas Hendro. Insya Allah saya akan ke Imah Noong. Ya bisa jadi kita kerjasama deh Mas Hendro. Silakan Pak. Senang hati. Iya Pak. Pak, kalau kita perhatikan ya, memang ini bisnis yang sangat yang belum banyak pesaing karena memang sepertinya membutuhkan keahlian khusus nih. Menurut Pak Abdurrahman, cocok nggak nih kalau usaha seperti ini jadinya bentuknya franchise? Jadi tenaga ahlinya Pak Hendro, tapi yang lain jadi investor. Gimana Pak Abdurrahman? Atau siapa Pak Hendro? Siapa Pak Abdurrahman dulu lah. Oke, saya kira itu menjadi challenge bagi kita ya. Justru bagi para ahli atau para saintis adalah bagaimana membuat suatu pemodelan yang complicated itu menjadi sederhana. Nah, termasuk bagaimana membangun suatu pemodelan bisnis yang rumit itu menjadi sederhana sehingga bisa diterapkan di berbagai tempat. Artinya bisa dibangun lebih masif lagi. Itu tantangan bagi para saintis dan pebisnis. Ya. Artinya apa? Kalau itu dibuat secara masif, ya tentunya nanti kontribusi keilmuan, kontribusi manfaatnya akan lebih luas. Nah ini tugas daripada Mas Hendro dan teman-teman yang kuliah di astronomi, itu bagaimana membangun yang di luar orang itu yang tidak kuliah di astronomi menganggap astronomi itu rumit. Nah itu bagaimana bahwa astronomi itu adalah sederhana dan mudah dipelajari oleh siapapun. Sama seperti halnya ilmu teknologi informasi yang dulunya dianggap susah, nah sekarang bagaimana orang-orang itu belajar IT ternyata mudah, tidak harus kuliah di bidang informatika. Nah ini challenge bagi para saintis di bidang astronomi itu, Mas Hendro. Kemudian bagaimana terkait dengan franchise ya? Saya kira ini sangat memungkinkan ya. Jadi untuk mengembangbiakan bisnis Mas Hendro ke berbagai tempat bisa dengan berbagai model, bisa kerjasama, bisa franchise dan lain-lain. Nah, tinggal nanti operatornya ya, operator atau yang menjalankan. Saya yakin ini bisa diajarkan ya, bisa dibuatkan suatu SOP sehingga bisa dilaksanakan di berbagai tempat dan oleh berbagai kalangan ya. Saya yakin ini bisa. Ini saya kira Mas Hendro perlu didampingi oleh teman-teman bisnis ya, investor, karena Mas Hendro tipikalnya adalah ilmuwan sufi ya. Nah, ini perlu didampingi oleh orang-orang yang masih senang dengan urusan dunia nih Mas Hendro supaya lebih masif kan gitu. Saya kira itu. Iya. Kalau menurut Pak Hendro bagaimana? Kalau ini menjadi sebuah wisata pendidikan yang bisa dibuat masif, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Abdurrahman tadi. Bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang ketika waktu itu membuat musolatorium selesai dan sebagainya itu kita sudah memang terpikir untuk membuat semacam jaringan. Artinya kalau di dunia bioskop itu kan ada jaringan bioskop gitu ya. Nah ini kita terpikir untuk membuat semacam itu. Jadi
kita udah bikin namanya, karena dari musolatorium itu ya waktu itu kepikiran namanya jaringannya adalah Musala 99 gitu ya. Musala Seperti itu. Nah, tapi itu masih dalam konsep pemikiran bahwa ini bisa gitu ya. Tapi kendala yang utama itu adalah tadi seperti yang disebutkan Pak Abdurrahman, betul. Yang kita rasakan di lapangan adalah terkait sama SDM gitu ya. Jadi SDM-nya ini yang paling terasa itu adalah SDM-nya ini bagaimana kita mempersiapkan SDM. Kedua adalah mempersiapkan konten-konten itu sehingga mudah untuk dioperasikan oleh SDM tadi gitu ya. Nah, ini dua hal yang sekarang memang menjadi PR kita untuk bagaimana kita untuk memperbanyak ini ya, artinya musola-musola di tempat lain itu ya, atau imanoang-imanoang tempat lain itu untuk di-franchise-kan. Tapi kita udah terpikir, nah, hanya bagaimana mekanisme bisnisnya itu kita masih blank, gitu ya, karena kita memang bukan besar dari dunia bisnis awalnya, gitu ya, meskipun sekarang ya kita memang melakukan bisnis di bidang itu, gitu. Seperti itu. Jadi kalau bisnis utama kita sekarang ini justru bukan di sistemnya ini, bukan di kegiatannya semacam itu ya, tapi bagaimana mempersiapkan musolanya ini, musolatorium, observatorium itu yang merupakan bisnis utama kita sekarang ini. Mungkin itu, Mas. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini bisa mempertemukan para entrepreneur dengan para praktisi sehingga akan terjalin suatu bisnis baru dan kerjasama. Mudah-mudahan ke depan kita akan bisa menghadirkan lagi teman-teman acara yang seperti ini yang bisa menginspirasi kita, bisa berbincang dan menambang inspirasi dari para praktisi seperti Pak Hendro ini yang luar biasa, yang mempunyai kompetensi yang sangat bagus dan mempunyai bisnis yang mungkin ini bisa akan menjadi lebih besar dan ini bisa mendongkrak perekonomian bangsa kita. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan bisa kita tayangkan di kesempatan malam takbiran ini di tanggal 30 Juli 2020 atau 1441 Hijriah. Kami yang bertugas atas nama Hamas Sahwe, Pak Abdurrahman dan teman-teman yang lain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bersama-sama besok yang Muslim kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Dan yang tidak bisa menyembelih hewan kurban mungkin mudah-mudahan diberikan rezeki untuk bisa berkurban. Terima kasih Pak Abdurrahman, Pak Hendro. Siap. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di episode yang akan datang. Dan insya Allah kami dari tim Hamas Sahwe akan berkunjung ke tempat Bapak, mungkin akan lebih banyak melihat ya Pak ya secara langsung apa itu Imah Noong. Kami yang bertugas mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamasnya ditunggu di Papua ya. Siap.